Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Happles, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Pada kali ini saya akan menemani kalian untuk memahami materi yang ada di halaman ini. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa yang akan kita pelajarin pada video kali ini nih? Coba dipilih dulu di sebelah sini, kira-kira materi apa yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, betul banget buat kalian yang milih topik tentang gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan, karena di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan saat ini. Karena saat ini penting sekali untuk mengetahui gaya hidup seperti apa yang diperlukan sebagai generasi Z saat ini gitu. Yuk kita simak videonya kali ini. Gaya hidup yang berkelanjutan ini tentunya tercetus oleh satu asumsi dasar yang menjadi fondasi adanya materi ini. Apa sih asumsi dasar tersebut? Asumsi dasar tersebut ialah adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi gagasan utama pada abad ke-20. Selanjutnya adalah pendapat menurut Komisi Dunia PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987 yang mengatakan adalah pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan di masa mendatang, atau dengan kata lain adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun tidak mengesampingkan atau tidak mengganggu kebutuhan yang ada untuk masa depan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas aspek apa saja sih yang menjadi konsep pembangunan berkelanjutan saat ini gitu. Buat teman-teman yang tahu bisa dipilih dulu di sini apa saja aspek yang menjadi konsep dalam pembangunan berkelanjutan. Oke. Benar banget nih, yang milih 3 konsep itu adalah ekonomi, ekologi, dan sosial. 3 konsep ini yang menjadi aspek penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip-prinsip apa saja dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Yuk kita simak. Setelah membahas tentang pembangunan berkelanjutan, kira-kira Sobat Happel sudah pada tahu belum nih kalau pembangunan berkelanjutan juga memiliki berbagai prinsip loh. Yuk kita simak apa aja sih prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah keadilan antar generasi. Pada prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Yang kedua, keadilan dalam satu generasi. Pada prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi tersebut. Yang ketiga, prinsip pencegahan dini. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Pada prinsip ini merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Yang kelima, internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus tanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Beralih dari prinsip pembangunan berkelanjutan, ada pula tujuan-tujuan yang harus kita pahami dalam pembangunan berkelanjutan. Kira-kira ada berapa sih tujuannya? Iya, benar banget, ada 17 tujuan nih teman-teman. Tujuan yang pertama itu adalah tanpa kemiskinan. Tujuan yang kedua tanpa kelaparan. Tujuan yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan keempat ialah pendidikan berkualitas. Tujuan kelima kesetaraan gender. Tujuan keenam yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan ke-10 berkurangnya kesenjangan. Tujuan ke-11 kota dan komunitas yang berkelanjutan.
Tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-14, ekosistem laut, yaitu perlindungan dan penggunaan samudra laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan ke-15, ekosistem daratan, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan. Tujuan ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ke-17 yaitu yang terakhir ialah kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah kita membahas panjang lebar apa itu pembangunan berkelanjutan yang menjadi asumsi dasar dari gaya dan kualitas hidup berkelanjutan, selanjutnya adalah apa sih gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan? Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih? Nah, kalau yang belum tahu, kita bisa pelajari saat ini. Gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan adalah penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik, dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Gaya hidup tersebut dibentuk oleh sikap konsumsi atau konsumtif. Berdasarkan salah satu jurnal saat ini, salah satu gaya hidup konsumen yang cenderung terjadi di dalam masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kepuasan tersendiri. Gaya hidup seperti ini dapat menimbulkan adanya gejala konsumtivisme. Sedangkan konsumtivisme adalah salah satu sifat yang kurang baik dan dapat didefinisikan sebagai pola hidup individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan. Nah, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah sampai di akhir materi. Kesimpulan dari materi kali ini adalah untuk mendukung konsep pembangunan dan berkelanjutan, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu antara gaya dan kualitas hidup agar tercapainya prinsip dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Untuk materi lebih lengkapnya bisa kalian pelajari di file yang sudah dilampirkan di laman LMS topik ini, dan bisa kalian simpan dan baca-baca di waktu lain. Dan saya mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Happles di materi selanjutnya. Dadah.